Pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tema kita adalah bahwa doa adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita agar kita dapat bertumbuh dalam iman dan percaya kita. Saudara, jika kita berbicara tentang doa, itu teologianya sangat luas sekali. Tapi pagi ini kita akan belajar tentang salah satu konsep doa, yaitu bahwa doa itu adalah sarana yang Tuhan berikan, bukan karena usaha manusia agar kita bisa bertumbuh, tetapi Allah lah yang memperhatikan kita dan memberikan doa ini agar lewat sarana ini kita tetap bisa bertumbuh di dalam iman dan percaya kita. Saudara, kitab Kolose ini adalah kitab yang pertama kali yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Pada waktu itu belum ada Perjanjian Baru, ya. Hanya Kolose inilah yang pertama kali ditulis oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Kolose yang dikirimkan kepada jemaat yang didirikan oleh Epapras. Kolose bukanlah tempat yang penginjilan daripada Paulus, tetapi hasil daripada Epapras. Di sana Paulus menuliskan ini agar jemaat di sana bisa kuat. Jemaat yang ada di Kolose ini mengalami banyak tantangan dan persoalan, ya, dari orang-orang Yahudi yang memandang rendah orang Kristen, dan juga mereka berusaha menekan orang Kristen sedemikian rupa. Dan yang kedua, orang-orang Kristen Yahudi itu sendiri, ya, berusaha memaksa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi atau yang non-Yahudi agar mereka harus melaksanakan hukum Taurat, dan salah satunya adalah harus melakukan sunat secara lahiriah, dan ini sangat ditentang sekali oleh Paulus, sehingga Paulus berkata bukan sunat secara jasmani tetapi sunat rohani. Kita disunat di dalam ketika kita mati kemudian bangkit kembali di dalam kehidupan yang baru. Kemudian ajaran gnostik pada saat itu, yaitu ajaran di mana gabungan daripada filsafat Yunani dengan agama Yahudi. Juga ada politeisme yang saat itu yang sedang berkembang pada saat itu. Tengah-tengah persoalan itu, Paulus mendorong, ya, agar orang-orang percaya tetap bertumbuh di dalam iman mereka, dalam kepercayaan mereka, ya, lewat doa. Mereka harus tetap berdoa senantiasa agar mereka tetap beriman, dan karena dengan doa ini, ya, kita bisa mengerti akan rencana Tuhan. Kita tahu ada banyak orang-orang percaya, ya, seperti misalnya Daud, ketika dia berperang dia harus datang kepada Tuhan lewat doa agar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Begitu juga dengan Gideon, ya. Kemudian dengan doa kita bisa menjadi tertanam di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Dengan doa kita bisa dibangun di dalam Tuhan. Itulah yang ditekankan oleh Paulus, ya. Kita dengan doa kita bisa hidup di dalam Kristus, ya.
Doa ini bukanlah suatu, kekristenan ini bukanlah suatu aktivitas agama, ya, tetapi berbicara tentang hubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Apa artinya kita melakukan banyak pekerjaan, aktivitas agama, melayani di sana sini tanpa ada hubungan dengan Tuhan? Tidak ada gunanya. Tetapi lewat hubungan dengan Tuhan, ya, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa melayani dengan doa yang begitu kuat, ya, maka pelayanan kita akan disertai dengan kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jadi di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, ya, ketika Paulus berada di Korintus, dia mendengar bahwa jemaat yang ada di Kolose ini tetap bertumbuh dan berkembang oleh karena ada doa-doa yang dipanjatkan. Itulah pentingnya pagi ini kita harus banyak berdoa. Saat ini persoalan yang dihadapi oleh jemaat, ya, kalau di Indonesia mungkin nggak seberat yang ada di Kolose, ya. Kita mungkin hanya menghadapi misalnya perizinan untuk gereja, ya. Ada banyak masalah untuk pendirian gereja, kemudian di beberapa tempat, ya, orang-orang Kristen sangat dibatasi sekali. Kemarin baru-baru ini di Medan, orang-orang Kristen begitu ditekan, ya, mau mendirikan gereja di sana nggak boleh, kebuktian di sana nggak boleh dan sebagainya. Tapi di luar negeri, persoalan yang dihadapi orang Kristen itu sangat berat. Di Cina misalnya, banyak orang Kristen yang ditahan, pendetanya juga ditahan. Kemudian kita dengar juga di Korea Utara, ada banyak orang Kristen yang dihukum mati. Bahkan anak 2 tahun saja harus dihukum seumur hidup oleh karena membaca Alkitab. Saya kira nggak bisa, anak 2 tahun nggak mampu membaca Alkitab. Hanya mungkin bermain-main dengan Alkitab. Kemudian kita lihat juga di Amerika, ya, baru-baru ini bulan Juni ini bahwa Joe Biden itu mendukung apa yang disebut dengan LGBTQ++, ya. Bahkan di Gedung Putih dia menaikkan bendera atau membuat benderanya LGBT di samping bendera Amerika, yang sangat membuat sebagian bangsa Amerika menjadi marah karena bendera Amerika itu disejajarkan dengan bendera LGBT. Dan juga di Kanada, ya, mereka bahkan mensupport katanya, ya, Perdana Menteri saya nonton di YouTube itu mereka mensupport LGBT. Dan yang lebih parah lagi, Amerika Serikat itu menekan negara-negara Afrika yang mereka bantu agar mereka menyetujui LGBT. Bahkan di California terjadi tawuran ketika di California itu bahwa sekolah-sekolah akan ada kurikulum untuk LGBT. Yang di dalamnya itu adalah anak-anak SD itu sudah diperkenalkan dengan gambar-gambar porno, ya, hubungan seksual, bahkan ada tarian striptease atau tarian porno di tengah-tengah murid-murid, ya, yang dilakukan oleh kaum LGBT. Dan Joe Biden berkata bahwa anak itu adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab orang tua, sehingga banyak orang tua menjadi marah dengan sikapnya seperti itu, ya. Saudara, kita bisa membantu mereka agar mereka bisa bertumbuh dalam iman mereka lewat doa-doa yang kita panjatkan. Karena itu kita harus tetap berdoa. Karena inilah kekuatan kita sebagai orang Kristen, sarana yang diberikan Allah agar jemaat-jemaat yang ada di Indonesia maupun di dunia ini bisa tetap bertahan iman mereka. Karena di tengah-tengah persoalan masalah yang dihadapi, bahwa saat ini ada banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh orang Kristen. Bahkan gereja, ya, itu dipakai oleh LGBT menjadi sarana untuk mempermalukan Tuhan. Baru-baru ini satu gereja LGBT terbakar di Inggris, gitu, ya. Nah, saya dengar itu pendetanya bahwa di dalam nama Ibu Tuhan, gitu, in the name of Mother
of God gitu. Jadi dia memperolok-olok Tuhan. Bahkan ada banyak gereja berkata bahwa saya memolok-olok Tuhan dengan berkata Yesus adalah penari striptease. Kemudian Yesus digambarkan seperti memakai baju perempuan, di make up dan sebagainya, disalib. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi suatu olok-olok. Nah, di dalam gereja LGBT itu ditulis di sana bukan Jesus Christ tapi Jesus Pride, ya. Jadi di tengah-tengah persoalan yang dihadapi saat ini kita harus banyak berdoa. Sekolah di Amerika itu sudah 20% orang menjadi bagian daripada LGBT. Coba kita bayangkan. Dan saat ini anak SD dipaksa agar mereka tergabung dalam klub LGBT. Dan di Indonesia itu di Pekanbaru tadi malam saya mendengar bahwa ada di SD di sana sudah ada grup WA LGBT untuk kalangan SD. Dan ini sangat memprihatinkan. Dan saya percaya lewat doa-doa kita yang kita panjatkan pagi ini setiap hari akan dapat menguatkan setiap orang-orang percaya di dalam iman dan percaya mereka. Bukan hanya kuat, tetapi kita harus tetap bertumbuh di dalam Dia. Inilah sarana yang diberikan Tuhan. Agar sarana ini harus kita manfaatkan dengan baik. Dan jangan kita lagi bermain-main di dalam doa, tetapi kita harus, saya dengar ada satu tema, yaitu kita harus gigih di dalam doa. Kata gigih berarti ada suatu usaha yang keras dan kuat, agar kita tetap berdoa. Kita manfaatkan sarana ini. Terpujilah nama Tuhan.